Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para peserta bimbingan online Nahwu dan Sharaf serta para pecinta dan pembelajar bahasa Arab dimanapun berada, pada video kita kali ini, yaitu pelajaran kedua dalam ilmu Sharaf, maka kita akan membahas terkait dengan materi pembagian fiil dalam Sharaf, di mana pada video sebelumnya kita sudah bahas, yaitu materi yang awal dalam ilmu Sharaf terkait dengan pembagian isim. Maka video kali ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan pembagian fiil. Maka untuk mempersingkat waktu, kita akan mencoba mengingatkan kembali pembagian fiil dari sisi waktu terjadinya fiil, di mana kita sama-sama ketahui dalam materi ilmu nahwu juga bahwa fiil terbagi menjadi tiga, yaitu al-fi'lul madhi, fiil atau kata kerja yang menunjukkan waktu terjadinya adalah sudah lampau. Kemudian al-fi'lul mudhari, yaitu fiil yang menunjukkan waktu terjadinya sedang berlangsung atau akan datang. Dan yang ketiga adalah fi'il amr, yaitu kata kerja yang menunjukkan perintah. Nah, ini pembagian dari sisi zaman, yaitu dari sisi waktu terjadinya fiil atau waktu terjadinya sebuah kata kerja. Nah, pembahasan Sharaf itu lebih khusus lagi dari sisi struktur katanya, yaitu kata dasar dari fiil madhi, dan memang kata dasar adalah fiil madhi. Kemudian al-fi'lul mudhari dibentuk dengan kepada fiil mudhari'nya, dan dibentuk pula dengan dari sisi amrnya. Dan tentunya pembahasannya adalah fiil-fiil yang memang dapat dirubah, karena memang ada beberapa fiil yang tidak dapat dirubah, seperti dalam pembahasan nahwu ada yang disebut dengan isim fiil, di mana isim fiil ini sifatnya dia tidak dapat berubah, karena memang dia statusnya adalah isim yang memang maknanya bermakna fiil. Ini pembahasan yang lebih khusus lagi. Tapi dalam materi kita kali ini adalah kita ingin mengingatkan bahwa pembagian fiil ada yang dari sisi zaman dan ada dari sisi yang lain, yaitu yang akan kita bahas pada slide ini. Bahwa kita akan bahas tentang al-fi'lu min haitsu huruful asliyah. Kita akan bahas fiil dari sisi jenis hurufnya yang asli, di mana dari sisi huruf aslinya atau ditinjau dari sisi huruf aslinya, maka fiil terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah al-fi'lus tsulasi. Yang dimaksud dengan al-fi'lus tsulasi adalah fi'il yang asalnya 3 huruf dan ketiga huruf itu asli semua, artinya tidak ada tambahan hurufnya. Yang kedua adalah al-fi'lur rubai, yaitu al-fi'l rubai adalah fi'il yang asal hurufnya adalah 4, di mana keempat huruf ini merupakan huruf asli semua, tidak ada huruf tambahannya. Nah, dari sisi pembagian lagi, al-fi'lus tsulasi, fi'il yang 3 huruf ini dibagi juga menjadi 2, yaitu al-mujarrad, maksudnya adalah fi'il yang 3 huruf, hurufnya asli, al-mujarrad tanpa tambahan, artinya benar-benar 3 tanpa ada huruf tambahan. Sementara ada yang disebut dengan as-tsulasil mazid, yaitu fi'il yang 3 huruf asalnya dan hurufnya asli semua, tapi ada tambahannya. Jadi huruf tambahan ini di luar huruf yang aslinya. Demikian juga dengan ar-rubai. Ar-rubai ini ada pembagiannya juga. Ada yang asalnya 4 huruf saja tanpa tambahan, disebut ar-rubai al-mujarrad, dan ada yang 4 huruf asli tapi ada tambahannya, yaitu disebut dengan ar-rubai al-mazid. Nah, pada materi kita dalam level pemula ini, maka yang akan kita fokuskan adalah dari sisi al-fi'lus tsulasi, baik tsulasi mujarrad maupun as-tsulasil mazid, sehingga kita lebih memfokuskan kepada yang 3 huruf karena memang dia asal. Adapun yang 4 huruf kenapa tidak dibahas pada level pemula ini? Karena yang pertama, selain dia jarang jenis fiilnya, dan dia juga hampir tidak jauh berbeda mengikuti pola dari tsulasi mujarrad, sehingga kita akan fokuskan kepada fiil tsulasi mujarrad dan juga fiil tsulasi mazid. Oleh karena itu, pembahasan kita lebih khusus dan lebih spesifik kepada fiil tsulasi
atau mujarrad atau fi'il sulasi mazid. Untuk lebih kita jelas lagi dengan materi kita, maka di sini akan diberikan beberapa keterangan. Yang pertama adalah bahwa fi'il sulasi adalah fi'il yang asal hurufnya ada 3, di mana semua hurufnya ini adalah huruf asli. Kemudian yang kedua, fi'il rubai adalah fi'il yang asal hurufnya 4 dan semua hurufnya asli. Selanjutnya, fi'il sulasi mujarrad adalah fi'il yang asal hurufnya 3 huruf tanpa tambahan. Yang keempat, fi'il sulasi mazid adalah fi'il yang asal hurufnya 3 huruf disertai dengan tambahan. Kemudian, fi'il rubai mujarrad adalah fi'il yang asal hurufnya 4 tanpa tambahan. Dan yang terakhir, fi'il rubai mazid adalah fi'il yang asal hurufnya 4 disertai dengan tambahan. Nah, inilah keterangan secara umum terkait dengan jenis atau pembagian fi'il dari sisi jumlah hurufnya yang asli. Adapun materi kita selama level pemula ini akan lebih fokus kepada fi'il sulasi, baik yang sulasi mujarrad maupun yang sulasi mazid. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah peta jenis fi'il sulasi. Yang saya maksud dengan peta jenis fi'il sulasi ini adalah peta fi'il sulasi mujarrad, atau dengan kata lain jenis fi'il sulasi mujarrad, yaitu fi'il yang asal hurufnya 3 huruf asli tanpa tambahan. Nah, kalau kita petakan jenis fi'il sulasi ini, fi'il sulasi ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah al-fi'lus sahih dan yang kedua adalah al-fi'lul mu'tal. Adapun penjelasan apa itu al-fi'lus sahih dan apa itu al-fi'lul mu'tal, maka nanti akan saya jelaskan setelah kita membahas peta jenis fi'il sulasi dulu. Jadi kita pelajari dulu nama-namanya, baru nanti kita jelaskan keterangannya setelah kita jelaskan secara global dulu nama-namanya. Nah, untuk jenis fi'il sulasi as-sahih itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah al-fi'lus sahih as-salim. Yang kedua adalah as-sahih al-mahmuz. Yang ketiga adalah as-sahih al-mudha'af. Nah, as-sahih al-mudha'af ini punya 2 nama ya. Bisa dengan dipanjangkan dotnya al-mudha'af, atau dipendekkan tapi ainnya ditasydid al-mudha'af. Itu di beberapa buku tertulis seperti itu. Sementara al-fi'lul mu'tal ini kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah al-mu'tal al-mithal, yang kedua al-mu'tal al-ajwaf, yang ketiga al-mu'tal an-naqis, yang keempat adalah al-mu'tal al-lafif. Yang keempat ini al-mu'tal al-lafif, dia dibagi lagi menjadi 2 bagian. Ada yang disebut dengan al-lafif al-maqrun dan ada yang disebut dengan al-lafif al-mafruq. Nah, untuk lebih jelas lagi, maka saya akan berikan penjelasan satu persatu keterangan dari jenis-jenis fi'il yang ada di peta fi'il sulasi mujarrad ini. Nah, jenis-jenis fi'il inilah yang harus kita hafal mau tidak mau, supaya kita nanti ketika mempelajari, maka istilah-istilah seperti sahih salim, sahih mahmuz, sahih mudha'af, atau mu'tal misal, mu'tal ajwaf, atau mu'tal naqis, atau mu'tal lafif makrun, atau mu'tal lafif mafruq, itu harus sudah kita kuasai, sehingga ketika saya menjelaskannya, antum tidak lagi bertanya apa itu fi'il misal, apa itu fi'il ajwab, dan seterusnya. Oleh karena itu, ini mau tidak mau kita harus kuasai dan hafal dari sisi jenisnya. Nah, untuk keterangannya, maka mari kita lihat slide berikut ini. Di sini saya akan jelaskan terkait dengan jenis-jenis fi'il yang sudah saya sebutkan tadi. Maka kita mulai dari jenis yang pertama, yaitu fi'il sahih adalah fi'il yang huruf-hurufnya terbebas dari huruf illat. Dan dimaksud dengan huruf illat adalah salah satu dari huruf alif, ya, atau waw, atau yang disingkat dengan ayu. Maka jika sebuah fi'il salah satunya atau ketiga huruf ini tidak ada huruf alif, tidak ada huruf ya, dan tidak ada huruf waw, maka fi'il itu disebut dengan fi'il sahih. Tentunya dalam hal ini adalah terkait dengan fi'il sulasi, yaitu fi'il yang 3 huruf
asli huruf semuanya. Kemudian yang kedua, fi'il mu'tal adalah fi'il yang di dalamnya terdapat huruf ilat. Jadi fi'il mu'tal adalah fi'il yang 3 huruf tapi salah satunya adalah salah satu huruf ilat. Apakah itu alif, ya atau waw. Sementara yang ketiga, fi'il salim atau sahih salim adalah fi'il yang terbebas dari huruf hamzah dan huruf ganda. Maksudnya adalah bahwa fi'il sahih salim adalah fi'il sahih, tidak ada huruf ilatnya, dan juga dari ketiga huruf itu tidak ada huruf hamzah atau tidak ada huruf yang sama atau double. Maka disebut dengan fi'il sahih salim. Kemudian yang keempat, fi'il mahmuz adalah fi'il yang salah satu hurufnya adalah huruf hamzah. Jadi kalau ada 3 huruf, maka salah satunya adalah huruf hamzah, maka disebut dengan fi'il sahih mahmuz. Kemudian yang kelima, bahwa fi'il mudha'af adalah fi'il yang terdapat huruf yang sejenis di dalamnya. Jadi kalau ada fi'il yang dari ketiga huruf ini ada huruf yang sejenis, biasanya huruf yang kedua atau ketiga, dan biasanya digabungkan dengan diganti dengan tasydid, maka disebut dengan fi'il mudha'af. Kemudian yang keenam, fi'il mithal adalah fi'il yang huruf awalnya atau fa fi'ilnya adalah salah satu huruf ilat. Jadi kalau ada fi'il yang ketiga ada 3 huruf, kemudian huruf pertamanya itu merupakan salah satu huruf ilat, apakah waw ataukah ya umumnya, maka dia disebut dengan fi'il mu'tal misal, fi'il mu'tal misal. Kemudian yang ketujuh, fi'il ajwaf adalah fi'il yang huruf tengahnya atau ain fi'ilnya adalah salah satu huruf ilat. Jadi kalau ada 3 huruf, salah satu hurufnya ilat yaitu huruf yang keduanya atau ain fi'ilnya, misalnya alif atau waw atau ya, maka dia disebut dengan fi'il mu'tal ajwaf. Kemudian yang ke-8, fi'il naqis adalah fi'il yang huruf akhirnya atau lam fi'ilnya atau huruf ketiganya adalah salah satu huruf ilat. Jadi kalau ada fi'il yang dari 3 huruf sulasi mujarrad, maka huruf terakhirnya atau huruf ketiganya atau lam fi'ilnya adalah salah satu dari huruf ilat, baik itu alif, ya ataupun waw, maka dia disebut dengan fi'il naqis. Sementara yang ke-9, fi'il lafif adalah fi'il yang terdapat 2 huruf ilat. Fi'il lafif adalah fi'il yang terdapat 2 huruf ilat, baik huruf pertamanya atau fa fi'il atau huruf yang terakhirnya adalah huruf ilat, atau juga huruf kedua dan huruf ketiga adalah huruf ilat. Jadi kalau ada fi'il 3 huruf, ada 2 huruf ilatnya baik berurutan ataupun terpisah, maka dia disebut dengan fi'il lafif. Selanjutnya yang ke-10, fi'il lafif makrun. Jadi fi'il lafif itu ada 2. Yang pertama lafif makrun, yaitu adalah fi'il yang 2 huruf ilatnya berurutan. Biasanya ain fi'ilnya huruf kedua atau huruf ketiganya. Sementara yang terakhir, yang ke-11, fi'il lafif mafruq adalah fi'il yang 2 huruf ilatnya tidak berurutan. Artinya apa? 3 huruf, 2 huruf ilatnya tidak berurutan. Misalnya huruf pertamanya dan huruf ketiganya terpisah, maka dia disebut dengan fi'il lafif mafruq. Maka inilah keterangan tentang jenis fi'il yang mau tidak mau kita harus ketahui dan kita hafalkan, sehingga kita ketika menjelaskan tentang perubahan katanya atau perubahan fi'ilnya kepada bentuk yang lain, kita tahu jenis asalnya atau jenis kata dasarnya. Apakah dia masuk dari sahih salim, ataukah masuk dari sahih mahmuz, ataukah masuk dari sahih mudha'af, atau masuk dari mu'tal misal, atau mu'tal ajwaf, atau mu'tal naqis, atau mu'tal lafif. Dan kalaupun masuk mu'tal lafif, apakah dia masuk lafif makrun yang berurutan huruf ilatnya, ataukah masuk lafif mafruq yang tidak berurutan huruf ilatnya. Maka inilah penjelasan tentang peta fi'il sulasi mujarrad atau jenis fi'il sulasi mujarrad yang nantinya akan kita pelajari, dan ini merupakan pondasi atau langkah awal atau langkah dasar yang harus kuat supaya kita bisa mengenal jenis-jenis fi'il ini, dan kedepannya kita bisa memahami bagaimana cara perubahannya berdasarkan perubahan kata ganti ataupun berdasarkan kepada bentuk-bentuk yang lainnya sesuai dengan pola dan wazan yang ada dalam ilmu sharaf atau dalam ilmu tasrif. Nah, untuk sementara ini kita jelaskan dulu sampai di sini, dan nanti akan kita lanjutkan pada penjelasan berikutnya terkait dengan
hal-hal yang berkaitan dengan ilmu sharaf atau dengan ilmu tasrif. Saya cukupkan dulu sampai sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.